bagaimana caranya bisa konsisten nge-gym. Nggak usah nge-gym deh, olahraga apapun gitu ya. Yang pertama, baik lagi, untuk kamu yang belum memulai, yang masih mencari cara gimana caranya memulai. Banyak sekali, bahkan mayoritas umat manusia di bumi ini yang males olahraga. Nah, kalaupun olahraga itu juga anggot-anggotan guys ya. Susah banget konsisten. Setuju nggak nih sama pengamatan gua ini ya? Well, kita akan bahas tentang bagaimana sih gua bisa konsisten olahraga. Nah, tapi sebelumnya gua kangen banget nih buat bilang, "Hi guys, it's me Joe Ryan. Welcome back to my YouTube channel." Alright. Yes, kangen juga nih karena ini baru video kedua ya setelah gue kemarin sempat break beberapa lama ya, beberapa bulan. And well, di awalnya gue pengen cerita dulu nih, the reason why gue mulai workout atau gym itu gimana ceritanya ya. Jadi back then di tahun 2008 gue tuh masuk ke industri modeling dan saat itu badan gue tuh kayak kurus banget, ceking banget, parah deh gitu ya. Nah kalau lo bisa bayangin kondisi gue saat ini tuh sekarang ini ya, ini 187 cm, berat badan gue tuh sekarang 84-85 kg ya. Nah saat 2008 itu tinggi gue 180 cm ya kurang lebih, dengan berat badan 58 kilo. Jadi bedanya sama sekarang tuh hampir 30 kilo guys. Gini aja masih kelihatan kurus ya. Apalagi zaman dulu ya, bener-bener kayak sapu lidi gitu. Skeleton banget kan gitu ya. Nah padahal di era itu, model-model di eranya itu, demand itu lagi yang kayak bulky yang gede-gede gitu guys. Nah so itulah awal mulanya gua mulai nge-gym atau latihan weightlifting. Nah, jadi hal pertama untuk memunculkan niat gua untuk gym adalah cari motivasinya dulu guys. Dan motivasinya harus kuat. Jadi nggak bisa nih cuma diajak sama temen, yuk ikut nge-gym, yuk ikut-ikutan aja, seru-seruan aja olahraga gitu kayak. Ya mungkin sekali oke lah, tapi boro-boro konsisten. Datang ke gym aja juga yang ada main HP, selfie, ngobrol-ngobrol aja. Ya kan? Jadi motivasi itu penting banget, nomor satu untuk memulai. Nah motivasi gue waktu itu adalah gue pengen bisa diterima di industri saat itu karena gue pengen berkarir. Nah tapi gue harus punya badan yang bagus, gak bisa yang kurus ceking cungkring kayak sapu lidi gitu, gak bisa gitu. Jadi kemauan itu cukup kuat pada saat itu, bahkan kuat banget ya. Dan akhirnya gue jadi sangat rajin banget nih buat nge-gym dengan goals adalah gain muscle. Nah, jadi itu dia guys ya, lo harus cari motivasi atau alasan yang kuat kenapa lo mau mulai exercise. Nah, step awal ini untuk mencari alasan kenapa kita memulai olahraga, itu menurut gue masih nggak susah-susah amat. Itu bukan hal yang terlalu sulit. Nah, tapi yang sulit adalah level berikutnya, yaitu soal konsisten guys. Yes, consistency itu mahal banget harganya dan berat banget prosesnya. Apalagi ngomongin soal olahraga ya. Aktivitas yang bikin kita capek, engap, kadang-kadang pusing. Dulu bahkan pertama kali gue latihan sampai muntah-muntah. Saking beratnya latihan, ya kan, dibandingkan lebih enak ngopi dan makan alias nongkrong sama teman-teman, ya kan, main game gitu daripada olahraga berkeringat, ya nggak sih? Nah ini dia nih, kenapa menurut gue susah banget, itu levelnya udah ya konsistensi itu berat lah ya. Nah tapi gue mencoba flashback nih ya dan bertanya kenapa kok dari tahun 2008 gue itu mulai nge-gym, tapi sampai detik ini gue masih setia banget, bahkan konsisten banget buat main sama besi gitu hampir setiap hari. Padahal gue sering kali, gue nggak munafik, gue sering banget beberapa kali menemukan kayak gue tuh males banget untuk berangkat latihan atau bosen gitu ya. Dan tapi kenapa? Gue sampai sekarang ini tetap gue lakuin aja gitu. Gue males, bosen ya tapi tetap gue nge-gym gitu. Kayak kenapa ya gitu. Nah ketika bikin konten ini gue juga berkontemplasi gitu. Kenapa sih? Alasannya apa sih gitu? Well, alasan klisenya ya karena ya gue udah tahu rasanya dulu punya badan cungkring itu kayak gimana. Terus gue juga pernah ya ketika sudah latihan, gue tahu rasanya punya badan yang lebih berisi atau lebih proporsional itu seperti apa rasanya. Dan juga gue pernah mengalami bagaimana ketika satu titik gue punya badan yang lagi gede-gedenya ya, nggak gede-gede banget, tapi cukup lah. Dan otot itu kering, lean. Bahkan itu juga gue pernah jadi cover Men's Health. Pada masanya itu kayak sebuah pencapaian yang wah gitu ya kalau buat kita yang suka olahraga, nge-gym. Itu udah berapa tahun yang lalu lah, sudah dilupakan. Dan karena pengalaman-pengalaman itu, gue jadi lebih memilih untuk punya badan yang proporsional gitu. Makanya gue harus selalu latihan.
Dan itu adalah drive yang bagus banget buat gua untuk bikin tetap konsisten latihan sampai saat ini gitu. Setidaknya untuk ya latihan untuk maintain aja lah. Karena kan gue juga nggak pengen punya badan yang gede-gede banget. Gue pengen ya udah kayak gini-gini aja gitu. Kayak gini-gini aja. Kalau dibuka ya ada bentuknya kayak gitu aja. Nah, tapi other than that gitu, kalau gue pikir-pikir juga ya, alasan itu kayaknya kurang cukup gitu. Kurang cukup untuk bikin gue tetap konsisten. Karena kadang-kadang pemikiran-pemikiran kita itu suka menggampangkan, menunda-nunda, kayak kalau nggak ya udahlah itu tuh gangguan-gangguan yang berat banget. Misalnya kayak gue lagi malas latihan nih ya, gue pengen di rumah aja lah gitu, kayak aduh gue pengen di rumah aja, pengen leha-leha, rebah-rebahan ya kan, toh ya besok aja lah nge-gym lah, nggak apa, bolos sekali gitu. Dan pikiran itu terus terjadi dengan alasan yang sama beberapa hari, ujung-ujungnya gue pernah ujung-ujungnya sampai seminggu ya nggak nge-gym gitu. Gue pernah juga ngerasain kayak gitu. Karena drive-nya kayaknya masih kurang kuat banget nih untuk bikin gue tetap konsisten. Nah, jadi cara agar kita bisa konsisten nge-gym atau olahraga itu menurut gue ya, yang gue akhirnya menemukan kayak ternyata karena ini akhirnya sampai sekarang ini gue masih bener-bener konsisten banget untuk berolahraga kayak gitu. Gue selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga dan hampir setiap hari gue berolahraga, yaitu adalah mendalami pengertian kita akan pentingnya olahraga. Yes, back to basic. Dan ternyata selama ini tanpa gue sadari ya guys ya, gue tuh semakin mengerti akan gue mengerti akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan tubuh gue sendiri gitu. Di satu sisi menunjang penampilan ya oke, of course, itu secara fisiknya pasti akan kelihatan. Nah tapi di sisi lain, gue juga makin mengerti, gue makin paham banget gitu kalau manusia itu diciptakan untuk aktif bergerak ya kan. Sedangkan aktivitas kita di zaman now itu bikin kita less effort gitu. Kayak banyakan duduk, rebahan, gak banyak aktivitas yang bergerak ya kan, pengecualian jempol kita selalu aktif bergerak. Ya gadget banget gitu. Nah, jadi netizen di medsos ya kan. Nah, dulu kalau kita mau beli makanan harus ada effortnya. Setidaknya kita keluar rumah ya kan, jajan. Bahkan kalau sekarang ya kita tinggal pakai jempol, makanan datang ya kan. Terus kita tarik jauh lagi ke belakang, kayak manusia zaman dulu guys. Mau ambil air bersih aja itu harus jalan kaki dan angkat-angkat ember. Dari awal sebetulnya manusia diciptakan untuk aktif bergerak dan banyak aktivitas fisiknya. Jadi tanpa olahraga pun badan mereka tuh sudah aktif bergerak gitu. Dan mereka juga sehat banget, punya umur yang panjang bahkan. Dan di sisi lain juga, gue juga makin mengerti gitu. Walaupun gue susah gemuk, badan gue ektomorf ya, tapi kalau makan gue sembarangan, nggak pakai olahraga, gue bisa jadi yang namanya skinny fat. Mungkin kalau kalian bingung skinny fat itu apa, skinny itu badannya kurus, tapi perutnya fat, buncit gitu. Jadi kurus tapi buncit perutnya. Banyak banget kan kayak gitu. Itu banyak banget lah, banyak sekali yang punya badan seperti itu. Itu dia, salah satu alasan terkuat gue juga untuk mau nggak mau, gue harus konsisten olahraga. Gue sempatin waktu untuk olahraga, karena selain gue harus konsisten olahraga, gue juga pengen konsisten makan enak. Itu dia alasannya. Makanya jadi ya intinya gue pengen banget makan enak setiap hari, pengen makan apa aja yang gue mau, tapi gue harus bayar harga, yaitu olahraga almost every day. Dan funny story-nya adalah banyak orang-orang yang kalau follow Instagram gue, kayak dulu gue sering banget jam 11 malam gue makan martabak ya kan, bikin mie goreng gitu. Banyak yang iri, tapi badan lo kok gitu-gitu aja gitu. Nah tapi mereka nggak iri tuh sama yang tiap hari gue latihan olahraga kayak gitu. Nah tapi ya gue mengerti juga lah kalau sehat itu mahal juga guys. Dan imun kita itu bisa meningkat, kuat karena olahraga. Dan jadi gue pengen sampai tua nanti ya semoga kita tetap sehat ya dan gak ngerepotin anak-anak gitu. Jadi itu salah satu pemikiran gue juga, pengertian gue tentang penting olahraga gitu. Bahkan sampai tua nanti ya gue pengennya bisa nge-gym bareng sama anak-anak gue ya nggak? Ya sih. Nikah aja belum. Jauh amat pemikiran gue, ya gak apa-apa lah ya. Jadi menurut gue pengertian gue olahraga itu adalah investasi yang murah untuk kesehatan kita di masa depan nanti guys. Jadi ya inilah beberapa contoh pengertian pribadi gue. Ya kan tadi udah gue jabarkan beberapa, 3 atau 4 yang gue miliki soal olahraga. Sebetulnya masih banyak hal-hal lainnya, hal-hal pendukung yang menjadi alasan kuat kenapa gue harus selalu olahraga terus gitu. Yang gue bisa ceritain ke kalian kenapa gue bisa konsisten. Nah tapi nanti di video jadi panjang banget ya. Yang penting adalah dari video ini gue rangkum lagi, yang gue bisa kasih gambaran bagaimana caranya bisa konsisten nge-gym
Nggak usah nge-gym deh, olahraga apapun gitu ya. Yang pertama, baik lagi, untuk kamu yang belum memulai, yang masih mencari cara gimana caranya memulai olahraga. Yang pertama adalah cari motivasi yang kuat di awal dulu untuk memulai kebiasaan olahraga ya. Nah setelah memulai, baru by the time pelajari ya kan, dalami pengertian kita tentang kenapa olahraga itu penting banget buat kamu, bukan buat orang, tapi buat kamu gitu. Emang ini sangat kompleks banget sih, tapi ya dari situ secara otomatis akan ada dorongan untuk kita olahraga secara konsisten gitu dia guys. Dan ya mungkin nih gue akan sedikit tambahin ya, cara-cara praktikal biar bisa konsisten olahraga gitu. Secara singkat gue akan kasih 5 tips ya. Yang pertama adalah variasi pola latihan. Jadi jangan pola latihan itu monoton, itu lagi gitu. Akan boring pasti. Yang kedua, variasi jam latihan. Ini juga sama, hal-hal yang rutinitas itu akan memboringkan. Kadang-kadang kalian bisa aja, gue suka kadang-kadang kok jam 6 pagi gue nge-gym gitu. Tapi tiba-tiba kadang-kadang gue juga siang. Paling sering gue suka siang sih, karena jam-jam orang ngantor gue nge-gym gitu, sepi tempatnya. Atau mungkin sesekali bisa sore, kayak gitu. Jadi variasi jam latihan itu juga bikin kita nggak bosan. Yang ketiga, variasi tempat latihan guys. Jadi ini juga bisa sih, kayak kadang lo nge-gym di tempat gym of course, and then sekali-sekali latihan di taman kan, kadang taman-taman kan ada tiang-tiang calisthenics tuh ya kan, kadang bisa pull up di situ ya kan, atau ya lakukan olahraga apapun lah gitu. Atau enggak tempat gym juga tapi tempat gym yang berbeda ya kan, apalagi kalau kalian membership di Mega Gym kan, all club kan, ya cobain aja di mall sini, mall sana, mall sini, mall sana, kayak gitu. Yang keempat, variasi jenis olahraga. Ini sangat works banget buat gua. Jadi kalau dulu gua setiap hari adalah nge-gym ya. Tapi sekarang gue gym tuh seminggu 3-4 kali lah. Habis itu gue sepak bola ataupun badminton. Gue seringnya badminton sih. Badminton 2-3 kali seminggu gitu. Jadi variasi-variasi seperti ini buat kita nggak boring ya. Dan yang terakhir adalah upgrade your workout gear. Ya, kalau kalian bosan, beli sepatu baru, sepatu gym, beli baju baru. Pasti kalian akan semangat buat olahraga ya. Itu dia. Dan ya, semoga bermanfaat ya guys buat kalian video ini. Boleh loh di-share ke teman-teman kamu di medsos kamu. Siapa tahu ada teman-teman juga yang lagi cari cara nih, gimana caranya bisa memulai atau biar bisa konsisten nih olahraga ya. Mungkin tips-tips ini bisa membantu mereka, atau dari sharingan-sharingan gue ini bisa membantu mereka. And please guys, kindly to like and subscribe this channel, and thank you for watching. See you next time. God bless you guys.